Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya'i wal mursalin wa ibadika al-mu'minin as-sadiqin al-awliya al-muttaqin wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin wa bikaramika ya akramal akramin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menghadiri acara kajian rutin yang diadakan di PT Amanu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempermudah jalannya kajian ini dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengkaruniakan kepada kita semuanya berkah. Dan semoga tidaklah nanti kita berpisah dari majelis yang mulia dan penuh barakah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, dan membekali pada kita semuanya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menyingkap dan membiak seluruh bentuk-bentuk syubhat dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemandu bagi kita dalam praktek amaliyah harian kita menuju hal-hal yang syar'i. Allahumma amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membahas paruh yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sudah. Ar-Rahmanir Rahim sudah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita juga sudah sampai menyelesaikan pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari perhitungan atau raja hari perhitungan, ya, raja hari perhitungan, sampai kepada paruh pertama dari surat Al-Fatihah yang merupakan induk Al-Quranul Karim dan poros Al-Quranul Karim. Segalanya yang ada di dalam Al-Quran itu bakal kembali kepada surat Al-Fatihah, atau kisarannya dan putarannya dan khulasahnya ataupun konklusinya ada pada surat Al-Fatihah, ya, ada pada surat Al-Fatihah, dan itu sudah kita sebutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan pujian-pujian seorang hamba kepada Tuhannya. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan rasa takut, rasa harapan, ya, permohonan dan harapan yang tertinggi dan sebesar-besarnya dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maliki Yaumiddin menunjukkan dan mengarahkan kepada kita semuanya kaum muslimin untuk kita itu mempunyai rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang seagung-agungnya dan yang sebesar-besarnya. Padahal kita semuanya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia ini sia-sia, namun telah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan yang sebesar-besarnya, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadah adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah yang sebesar-besarnya, atau mengerahkan bagi Allah Subhanahu wa taala segala
bentuk, macam dan kuantitas kecintaan di dalam diri, menuangkan seluruh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, menuangkan rasa takut segalanya, macam-macamnya, kuantitasnya juga dari dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rasa takut itu harus tertuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, harapan dan bersandarnya seorang hamba kepada Tuhannya. Anda kalau mengaku beribadah kepada Allah mestinya, atau kita kalau mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya, takut kepada Allah lebih dari segalanya, bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar dan berharap kepada selainnya. Tidak bersandar dan berharap kepada selainnya. Siapa yang berbuat seperti itu betul-betul telah merealisasikan tujuan kejadiannya dan tujuan hidupnya. Dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk itu. Maka kan sayangnya, naif sekali kalau ada seorang hamba jin dan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dan ditanggung oleh Allah segalanya, dari sejak dia sebelum dilahirkan, dari sejak dia nasamah ruh, kemudian diciptakan oleh Allah dari air, setetes air mani yang menjijikkan, kemudian dibuat oleh Allah sedemikian rupa menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya dengan taswir dan bentuk seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Masing-masing kita tidak bisa order kepada Allah dan tidak bisa meminta kepada Allah untuk dijadikan bentuknya seperti fulan atau seperti alam. Tetapi itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sekehendaknya Allah dan semaunya Allah. Kemudian kita dijadikan ada yang lelaki, ada yang wanita, ada yang diciptakan sempurna, ada yang diciptakan kurang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian kita lahir ke muka bumi dan tetap ditanggung oleh Allah segalanya, dan sampai kita dewasa, sampai tua, bahkan sampai kita mati masih tidak lepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung oleh Allah. Kalau ada seorang hamba yang keadaannya seperti ini, kemudian dia tidak cinta kepada Tuhannya, tidak takut kepada Tuhannya, tidak berharap dan tidak bersandar kepada Tuhannya, tidak berharap dan tidak bersandar kepada Tuhannya, maka hamba yang seperti ini berhak betul untuk kita menamainya dengan menjulukinya dengan julukan kasar, yaitu hamba kurang ajar. Nah, kalau kita menanggung seseorang dengan niat baik untuk perkara yang terbaik, kita beri kepada dia kebebasan dan kita tanggung dia segalanya. Gak main-main. Anda kalau menanggung orang sekolah, anak sekolah, memberikan beasiswa paling cuma 3 tahun atau 6 tahun, atau sampai sekolah yang sampai kuliah, sampai sekolah yang ke derajat-derajat tinggi pun paling berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Sudah selesai. Kira-kira kalau ada orang yang Anda tanggung selama 20 tahun untuk pendidikannya sama sekolahnya, kira-kira orang itu akan berbuat apa kepada Anda? Orang itu tuh akan berbuat apa kepada Anda? Pasti akan suka, cinta, merasa hutang budi, melakukan segala yang Anda maukan, mempersembahkan kepada Anda yang terbaik dan lain sebagainya. Karena Anda berbuat pada dia sesuatu yang mahal pada dirinya. Itu baru satu sisi. Lah Allah menanggung segalanya, kayak yang menciptakan lagi. Sudahlah dia yang menciptakan, dia yang memberikan karunia-karunia segalanya, memberikan rezeki, memberikan rezeki yang nampak, rezeki yang tidak nampak, rezeki yang kecil, rezeki yang besar, rezeki yang kita ketahui, rezeki yang tidak kita ketahui sekalipun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kok tiba-tiba kita tidak mencintai Allah, kita tidak takut kepada Allah, kita tidak mencintai Allah sehingga kita tidak mau untuk menjalankan perintahnya, lebih mendahulukan hawa nafsunya ketimbang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut kepada Allah, lantas kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semena-mena.
dan kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, dan tidak bergantung kepada Allah, tapi justru takabur, bergantung pada dirinya sendiri, atau rela untuk jadi hamba sahaya kepada sesama ciptaan, yaitu bergantung pada bos, bergantung pada atasan, bergantung pada komandan umpamanya. Pokoknya disuruh apa saja jalan, dicegah dari apa saja jalan, sedangkan kalau disuruh sama Tuhannya tidak diabaikan, dan kalau dicegah oleh Tuhannya tidak peduli. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini ketergantungannya kepada selain Allah. Nanti kalau bosnya marah, dia takut dipecat. Komandannya marah, dia juga takut dipecat. Akhirnya apa? Menjalani apa yang diperintahkan, meskipun yang diperintahkan itu kezaliman ataupun kesalahan. Nah, orang yang seperti ini tawakalnya bukan kepada Allah. Ada pula yang tawakalnya kepada materi. Nek kantongnya kandel, kantongnya tebel, aman tentram. Coba kantongnya sudah mulai menipis, apalagi sampai kosong kantongnya, wah pusing gitu ya, pusing. Nah, yang seperti ini tidak wujud ketergantungan kepada Allah dan kebersandaran kepada Allah. Intinya ibadah itu. Intinya ibadah itu. Jadi kita harus cinta kepada Allah, harus takut kepada Allah, dan harus bergantung dan bersandar kepada Allah. Sedangkan jabarannya ini nanti sangat banyak. Jabarannya sangat banyak. Untuk ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah perkara yang paling agung di dalam wujud. Perkara inilah perkara yang paling besar di dalam wujud yang ada ini. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatinya, apalagi menyamainya, apalagi lebih besar daripada pengabdian diri dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai target wujudnya jin dan manusia. Tujuan wujudnya jin dan manusia. Untuk mereka mengaku kalau mereka itu adalah hamba, dan untuk mereka mengaku bahwasanya mereka punya Tuhan, yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenal hak Tuhannya dan mengetahui kewajiban dirinya dan melaksanakannya dengan yang sebaik-baiknya. Kalau itu sudah terjadi darinya, ya cuma untuk itu kita diciptakan. Sampai kapan? Mudah, cuma sampai kuburan. Sampai kita kedatangan ajal. Siapa tahu yang merasa ajalnya lama? Kalau enggak orang yang pusing. Siapa yang merasa ajalnya itu masih lama? Siapa yang merasa umurnya itu panjang? Yang diumuri 1000 tahun pun bakal merasakan bahwasanya umurnya pendek. Apalagi yang cuma swidak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, menggos-menggos, bilang waduh saya panjang umur ya, panjang umur, dan mungkin masih belum mati-mati ini, masih berharap untuk hidup lebih panjang lagi. Mau hidup sepanjang apapun tetap umur itu pendek apabila sudah kedatangan ajal. Maka jangan sampai di antara kita ada yang lalai dari tujuan utama kejadian kita. Ini semuanya dirangkum oleh Allah dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Waladhdallin amin. Lah kita sudah sampai kepada paruh yang pertama dari surat Al-Fatihah ya. Dari surat Al-Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, pertengahannya porosnya surat Al-Fatihah itu sendiri. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Di dalam hadis qudsi yang tempo hari sudah kita sebutkan ya di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membagi bacaan surat Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian, sebagiannya untuk aku dan sebagiannya buat hambaku.
Di paruh yang pertama yang terjadi adalah pujian-pujian hamba dan pengagungan hamba bagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sebutan alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanir Rahim juga pujian. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, ini pengagungan hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang mewariskan rasa takut yang luar biasa pada diri seorang hamba di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mewariskan rasa takut seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nih, maaf tadi ya, sebelum masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siapapun di antara kita yang punya problem di dalam dirinya, kurang semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia merujuk surat Al-Fatihahnya. Siapapun di antara kita yang punya problem masih mudah bermaksiat, menabrak aturan-aturan syariat, tidak mengindahkan dan tidak pula mengagungkan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia juga merujuk surat Al-Fatihahnya. Wilu sing diwaca saben dina sampai berapa kali? Minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maca surat Al-Fatihah enggak berhenti-berhenti. Pagi baca, zuhur siang baca, asar baca, maghrib awal malam baca, akhir hari baca, dan malam-malam pun juga membaca. Bahkan kemudian dibarengi dengan rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Bahkan juga ditambahi dengan salat-salat duha, salat mungkin wudu. Kemudian kalau masuk masjid dia juga tahiyatul masjid. Kemudian kalau nanti dia malam hari dia juga mengadakan qiyamul lail, mulai dari 1 rakaat sampai berakaat-rakaat yang Allah permudah baginya. Lantas bacaan Al-Fatihahnya berapa kali? Berapa kali? Maka jangan naif sekali, aib gitu ya, aib sekali. Kalau ada orang muslim membaca surat Al-Fatihah tapi dia tidak ngerti apa yang dibaca dan apa yang dipohonkan di dalam surat itu, kemudian terjadi darinya praktek amaliyahnya dia tidak seperti pengakuannya dia. Dia mengaku dirinya sosok seorang muslim, tapi kemudian tingkah lakunya, aktivitasnya, mazhar dan penampakannya, penampilan-penampilan yang wujud dari dirinya, perkataannya, sikapnya dan lain sebagainya tidak menunjukkan kalau dia itu muslim yang sejati atau muslim yang baik. Atau bahkan kadang-kadang sebagian kaum muslimin mengaku dirinya muslim, tapi itu semuanya tidak menunjukkan kalau dia itu muslim. Sikapnya, aktivitasnya, gerak-geriknya, dermimil ngomongnya sama sekali nggak menunjukkan kalau dia itu muslim. Saya juga kadang-kadang heran ya, subhanallah, muslim kok kayak begini, muslim kok kayak begitu, bukan begini, bukan di sini ya maksud saya. Muslim kok kayak begitu, betul demi Allah, dan ini berkali-kali tidak ketemu sosok seorang muslim seperti subhanallah. Tapi alhamdulillah mana yang terjadi dalam hati kita itu, Allah itu rahmatnya luar biasa, luar biasa. Ada muslim yang tukang zalim, muslim yang nggak kenal haknya Allah, tapi tetap muslim dan nggak mau untuk menyatakan selain Islam. Dan nampaknya orang-orang ini bukan munafik juga gitu loh. Bukan munafik juga. Tapi ya beginilah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih menciptakan dia. Dan karena sifat rahmannya masih menghidupkan dia dan menanggung bagi dia kebutuhan-kebutuhannya dia, dan rezeki-rezekinya malah kadang-kadang sebagian mereka kaya raya. Sebagian mereka kaya raya. Jadi yang terbesit di benak, subhanallah, Allah itu rahmatnya luar biasa. Rahmatnya luar biasa. Padahal orang ini aktivitasnya tak terpuji sama sekali. Bahkan tercela semuanya mungkin. Ya ada sih yang terpuji, tapi orang juga jadi nggak seneng melihat orang yang sering banyak bersikap dengan sikap-sikap tercela. Kalau berbuat sesuatu yang terpuji, orang malah tanda tanya. Ayo ngopo iki kok dengarin apa ini? Ya sane elek. Apa itu kok
Sesekali dia berbuat baik, bersikap baik gitu. Naudzubillah dari Muslim dan nggak mau pakai nama yang lain. Karena kelihatannya memang dia maunya Islam. Bahkan mungkin dari keturunan dan orang dari keturunan dari orang tua dan keturunan yang muslim. Alhamdulillah kita dengan yang seperti ini justru berharap mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan memperbaiki mereka. Yang pertama, dan yang kedua, kita dapat semacam tasliyah itu hiburan. Kita mendapat semacam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mempermudah bagi kita untuk kita itu mau tahu siapa Tuhan kita, mau tahu hak-haknya Tuhan kita, dan menjalankan meskipun ya nggak banyak-banyak hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Kita disuruh salat ya salat, kita disuruh puasa ya puasa, disuruh zakat ya zakat, disuruh sedekah ya sedekah, disuruh beribadah haji ya haji, disuruh amar ma'ruf ya amar ma'ruf, nahi mungkar ya nahi mungkar, meskipun sebisanya kita ini. Kalau kita noleh ke belakang, Bu, ya Allah, pahalanya jenengan itu sudah banyak sekali, banyak sekali. Amal-amal saleh itu yang Anda lakukan, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah sekian banyaknya. Tapi jangan tertipu. Ketika kita melihat orang-orang yang tadi saya katakan minus akidahnya, minus pemikirannya, minus ibadahnya, minus akhlaknya, minus muamalahnya, semuanya kok elek-elek, tapi dia tetap muslim. Subhanallah, orang yang seperti ini nih masih potensi untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga. Dan jenengan terus dimasukkan di peringkat dan derajat yang setinggi apa gitu. Ya kan jadi 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 tasliyah, jadi penghibur gitu bagi kita. Kita melihat yang orang-orang yang seperti itu, jadi kesian kita dengan mereka. Ya memang kita nggak senang dengan maksiatnya, dengan kedzoliman. Apalagi kedzoliman, apalagi kita yang dizolimi. Apalagi kalau kita dizolimi, sesama muslim menzolimi kita dengan kata, dengan perbuatan, dengan apa saja. Waduh, ya Allah. Padahal kita sudah berusaha untuk yang sebaik-baiknya, tetap dizolimi oleh dia. Oh, itu rasanya gregetannya luar biasa. Gregetan banget kita dengan orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita mau agak kendor sedikit begitu ya, memikir ke belakang, nanti kita akan dapat yang seperti ini. Subhanallah, yang seperti ini pun mungkin potensi untuk diampuni oleh Allah. Apalagi kemudian yang baik-baik, kita nggak zalim, kita nggak memakan hak orang, kita nggak menyakiti orang, kita menjalankan perintah syar'i, bahkan kita dipermudah oleh Allah untuk bisa melebihkan diri dari batasan lebih dari hanya sebatasan kewajiban, melaksanakan kewajiban. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan yang sunnah-sunnah, perkara nafilah dan yang lebih. Oh itu kalau kita mau ngitung pahalanya, Allahu Akbar, banyaknya luar biasa. Tapi sekali lagi jangan tertipu. Jangan tertipu. Udah terkait dengan pahala tutup mata. Yang penting terus dalam hidup ini kita terus bekerja, berbuat ya, kalau kata Jokowi kerja, tapi kerja untuk akhirat ya. Kerja terus untuk akhirat. Berbuat terus untuk akhirat. Hitungan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Sang Pencipta kita ya. Tapi ya tentunya kesalahan kita selalu nabrak dan wujud ya. Nasallahu alaihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sekali lagi, ketika ada orang yang seperti itu, justru sebetulnya pada diri kita itu sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hiburan. Kamu dibanding dengan orang itu, insya Allah kamu itu lebih baik gitu. Kamu dibanding dengan orang itu, insya Allah kamu itu lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini terjadi, insya Allah akan memberikan suatu pompa semangat pada sosok seorang muslim yang sejati dan yang baik untuk dia terus bisa mengarah kepada Allah dengan hal yang baik. Nah, ini semuanya tuntutan rasa cinta kepada Allah dan tuntutan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebergantungannya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita tilik di dalam diri kita.
kita ini sudah cinta beneran kepada Allah atau belum. Perlu untuk kita tilik kepada diri kita, dalam diri kita itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala apa belum? Kok berani-beraninya kita melanggar aturan? Kok berani-beraninya kita tidak melaksanakan perintah syar'i dengan yang sebaik-baiknya? Perintah syar'i dengan yang sebaik-baik. Kok berani-beraninya kita tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya pula? Ya. Itu semuanya ditunjukkan oleh firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan di sana masih banyak hal-hal lain yang terkandung di dalam 3 atau 4 ayat yang sudah kita sebutkan atau yang sudah kita pelajari bersama. Baik, masuk kepada poros surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu artinya hanya kepadamulah. Hanya kepadamulah, enggak tahu. Terjemahannya apa? Hanya kepadamu lah. Oh ya, makanya hanya kepadamu lah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Coba antara hanya kepadamu lah kami beribadah dengan kami beribadah kepadamu, ada bedanya kan? Bukan ada, Bu. Adoh. Lebih dalam sekali. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Hanya padamulah kami beribadah. Maknanya sebutan hanya kepadamulah kami beribadah itu semua kita paham. Kita enggak bakal beribadah kecuali kepada Allah til kalau bahasa Jermannya. Gak mungkin kita melakukan suatu praktek peribadatan kecuali kepada Allah. Selain Allah gak mungkin kita ibadahi sama sekali. Itu arti iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Itu tuh artinya itu. Hanya kepadamulah kami beribadah. Maknanya kita tidak mungkin beribadah kepada selain Allah. Kapanpun, dimanapun, seberapapun lamanya ataupun kuantitasnya. Enggak. Dan kalau diperintah untuk itu kita nolak mentah-mentah. Beribadahlah kepada selain Allah. Siapa yang mau? Kalau ada tawaran, silakan beribadahlah kepada selain Allah. Sebentar saja. Pasti semua nolak. Semua mukmin pasti akan menolak itu. Secara fitrahnya, fitrah setiap jin dan manusia dan bahkan setiap ciptaan, fitrah mereka itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Dan enggak mungkin beribadah kepada selain Allah. Fitrahnya itu menggeret dia kepada itu, cuma kadang-kadang manusia enggak kerasa. Jin dan manusia ini enggak terasa dengan itu. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain enggak ada yang mangkir. Hewan, gak ada yang menyekutukan Allah. Pepohonan, gak ada yang menyekutukan Allah. Benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung maupun yang diciptakan oleh ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mangkir untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru dan memanggil peringkat langit dan bumi ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah. Jawaban mereka qalata ataina ta'iin. Mereka semuanya menjawab, kami datang menghadap Allah taat mutlak. Taat, nurut, manut, tidak keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala sejengkal pun. Dan tidak ada sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tiada satu pun dari ciptaan Allah kecuali pasti mentasbihkan Allah dan mensucikan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengabdi kepada Allah dan mengaku kalau Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apapun dari ciptaan-ciptaan yang wujud di jagat raya kecuali semuanya mengaku itu dan bertasbih kepada Allah.
termasuk tubuhnya orang kafir. Jin kafir, manusia kafir, tubuhnya, anggotanya itu semuanya, anggota yang dalam maupun anggota yang luar, anggota badannya yang besar maupun anggota badannya yang kecil, semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu bagaimana dia kufur? Dipaksakan oleh sang pemilik. Dipaksakan oleh sang pemilik untuk berbuat hal tersebut dan melakukan hal-hal tersebut, yaitu kekufuran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah dan lain sebagainya. Makanya nanti anggota tubuhnya ketika orang-orang ini dibangkitkan dari kubur lalu dihisab oleh Allah akan memberikan kesaksian. Bahkan termasuk yang diminta oleh Allah dan diperintah oleh Allah untuk bersaksi ini apa? Kulit. Kulit, mana ada manusia hidup tanpa kulit? Mana ada manusia yang bisa hidup tanpa kulit? Tidak ada. Saya pernah punya salah satu anggota pengajian dulu di Mekah. Dia seorang tenaga kerja, teknisi di pelistrikan. Di Mekah tugasnya, kami dulu kadang bermajelis bersama mahasiswa, pelajar, terus ada juga pekerja-pekerja ya, baik di Telkom maupun di pelistrikan dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antaranya yang bekerja di pelistrikan ini, alhamdulillah pengajiannya berjalan baik. Suatu hari dia dapat tugas untuk ngelas kabel listrik di bawah tanah. Dan itu pekerjaan biasa. Cuma standar keamanannya waktu itu terabaikan dalam satu sisi atau terjadi kesalahan teknis. Ya sudah pakai segalanya yang dibutuhkan masuk ke dalam gorong-gorong di bawah tanah. Qadarullah terjadi kecelakaan, terbakar sekucur tubuhnya. La ilaha illallah. Wah, akhirnya diseret keluar, masih hidup. Langsung dilarikan ke ICU di rumah sakit. Dibunteli kabeh koyo mumi. Seperti mumi, mungkin sisa kulitnya itu cuma ada sisa 25% beberapa. Wafat, meninggal dunia. Hidup hanya berapa hari begitu, sudah habis itu terus meninggal dunia. Kenapa? Nggak tahu ya apa sebabnya. Tapi kata teman-teman, ya karena nggak punya kulit. Karena nggak punya kulit, terbakar semuanya kulitnya di dalam, di gorong-gorong. Dan nanti termasuk yang akan diperintah oleh Allah untuk memberikan kesaksian, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Mereka marah kepada kulit mereka sendiri dan mengatakan kepada kulit mereka, kenapa kalian itu kok memberikan kesaksian kepada Allah saat Allah menanyakan kepada saya, kepada kami, kenapa kalian membuang waktu, membuang umur, menyia-nyiakan perintah, tidak menjalankan perintah, menabrak aturan, menabrak larangan, bermaksiat ini, bermaksiat itu. Lalu kulitnya yang memberikan kesaksian, betul ya Allah, saya digunakan atau diajak untuk berbuat ini, berbuat itu, berkata ini, berkata itu, bersikap ini, bersikap itu, makan ini, makan itu, menzalimi ini, menzalimi itu. Itu kulit-kulitnya itu secara otomatis berbicara dan memberikan kesaksian. Lalu sang pemilik ini marah-marah kepada kulitnya sendiri. Kenapa kalian memberikan kesaksian kepada Allah akan hal ini? Dijawab lagi sama kulitnya, antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Apa kowe? Allah lah yang membicarakan kami, yang maha mampu untuk membicarakan segala ciptaan yang ada. Allah yang mampu untuk menjadikan segala ciptaan ini bisa berbicara dan memberikan kesaksian. Ketika Allah memerintah saya berbicara untuk saya bersaksi, ya saya bersaksi. Nek kongkon maksiat kaya kowe ora gelem aku. Enggak mau. Kalau disuruh maksiat seperti kamu, ya saya enggak mau. Apalagi dalam mauqif dan di dalam kejadian yang sedahsyat, seorang hamba sedang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mangkir. Enggak bisa. Saat itu kemudian memberikan semua kesaksian-kesaksiannya. Kulit yang kalau di Jalan Tawangmangu itu sekarang dibuat kerupuk kulit itu loh.
Allahu Akbar. Lah kira-kira kalau kulit memberikan kesaksian itu memberikan kesaksian apa coba? Yang makan ya pakai kulit, yang jalan ya pakai kulit, yang mukul ya pakai kulit, yang zina ya pakai kulit, yang apalagi semuanya mesti pakai kulit. Maka kulit-kulit itu akan berikan kesaksian. Saya dipakai untuk mabuk, saya dipakai untuk nandatangani suatu proyek ilegal, saya dipakai untuk berkata begini, saya dipakai untuk menerima sesuatu yang haram, saya dipakai untuk berzina, saya dipakai untuk membunuh orang. Semuanya memberikan kesaksian dengan segamblang-gamblangnya dan dengan seterang-terangnya. Itu bisa berbicara, jangankan kulit. Wong batu saja lari membawa pakaiannya Nabi Musa alaihi salam kok. Batu besar waktu itu Nabiullah Musa mandi menanggalkan pakaiannya dan meletakkannya di atas batu besar. Sudah cari tempat yang sepi karena kebiasaan Bani Israel mandi bareng-bareng, telanjang bareng-bareng, saling tonton. Dan Nabiullah Musa nggak mau itu. Akhirnya beliau menyendiri. Begitu menyendiri meletakkan pakaiannya, dibawa lari sama batu. Lalu dikejar-kejar lagi sama Nabiullah Musa. Ya hajar thawbi, ya hajar thawbi. Wah hebat, ini bukan maling kundang loh. Bukan cerita, bukan dongeng. Betul-betul ini. Lari betul-betul. Dan dikejar Nabiullah Musa, badannya tinggi, tegap. Nek melayu kira-kira kayak apa bu? Kenceng larinya, ngejar itu. Berhenti di depan kumpulan Bani Israel. Ya Allah, saya itu lari menjauh agar gak kelihatan aurat saya. Kok malah ditakdirkan oleh Allah ini batu lari bawa pakaian saya, berhentinya di depan kumpulan Bani Israel. Saya mau nutup diri pakai apa? Pakaian. Akhirnya dia menyaut pakaiannya dan menutup auratnya dan menghukum batu itu dengan dipukul-pukuli pakai tongkatnya, bilur-bilur karena pukulan tongkatnya Nabiullah Musa. Rasulullah SAW sebelum beliau diutus dilantik menjadi nabi dan menjadi rasul, ketika sudah mindik-mindik sudah hampir masa kenabiannya beliau, kata beliau SAW, inni la a'rifu bimak, saya betul-betul tahu di Mekah beberapa pohon dan batu-batu yang dahulu mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda irhasat kalau kata syariah. Irhas itu tanda-tanda yang sudah mendekati gitu ya. Batu mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah toleh kanan kiri enggak ada makhluk apapun juga, makhluk kasar, makhluk halus, semuanya enggak ada kecuali watu ini. Dari mana suaranya? Dan dari dia, dari batu ini. Lewat ke sebuah pohon, berbicara juga pohon itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Nanti, udahlah, Ustaz, itu sudah berlalu Ustaz. Nabiullah Musa dan terlalu lama. Nabi Muhammad SAW sudah lama, apalagi itu sebelum wafat. Sebentar lagi Anda akan mengetahui. Gak tahu ya Anda, saya sama Anda ini masih hidup apa enggak. Sebentar lagi akan terjadi kejadian yang sama. Nih, di Palestina. Nantilah kalau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama ke sana. Lewat Amanu ya. Di Palestina. Sebentar lagi akan terjadi. Kapan? Yaitu di waktu jebolnya negara Israel. Sebentar lagi. Akan terjadi sebentar lagi, enggak lama lagi. Ya. Ketika jebolnya negara itu, mujahid kaum muslimin menyerang habis-habisan. Setelah kaum muslimin masuk ke sana, kocar-kacir ini, Yahudi ini. Zionis ini. Kocar-kacir semuanya lari tumbang langgang, bersembunyi dimanapun mereka bisa bersembunyi. Tidak ada pohon apapun maupun batu apapun di mana mereka bersembunyi di sebalik pohon maupun batu itu, kecuali pohon itu dan batu itu akan mengatakan kepada para mujahid, kemari wahai hamba Allah, di belakang saya ada Yahudi sembunyi, kemarilah, bunuhlah dia.
pohon sama batu mengatakan seperti itu, dan semua mukmin dan mujahid krungu denger itu. Nantilah kita lihat klip-klip videonya ya. Kalau kita nggak bisa pergi ke sana dan ikut berjihad bersama, cukup klip-klip videonya nanti. Ya mestinya itu nanti akan diliput, ya akan diliput. Kecuali oleh media mainstream itu nggak diliput, ya karena bayaran. Nanti oleh media-media yang jujur itu akan diliput semuanya. Tuh ya Allah, memang betul. Dan itu disebut oleh Rasulullah. Siapapun yang mau ragu silahkan ragu. Kalau saya sih nggak ada kata ragunya. Ya. Beliau nyebut itu terjadi, meskipun secara ilmiah, secara ini, secara orang bilang aja itu nggak mungkin, real, betul-betul terjadi. Itu mungkin maksudnya Rasulullah. Dia tidak mempunyai tempat persembunyian lagi, tidak, kecuali satu jenis pohon yang akan melindungi Yahud, yaitu apa? Gharqad, pohon gharqad. Tidak tahu bahasa Indonesia ini apa, apalagi bahasa Jawanya. Makanya sekarang digalakkan untuk nandur pohon gharqad. Mereka menggalakkan untuk menanam pohon gharqad di negara mereka sebanyak-banyaknya. Tapi tempo hari alhamdulillah ada masalah sedikit gitu ya, mujahid ngirim balon api bluk jatuh kobong kabeh, kebakaran, gharqadnya habis. Lah pohon gharqad ini satu-satunya yang akan melindungi mereka ketika mereka bersembunyi di balik gharqad. Maka gharqad tidak akan memberikan laporan, diam saja, diam aja layaknya pohon-pohon yang diam-diam. Ya, baik. Jadi ini bakal terjadi dan ini bakal kita lihat semuanya. Baik, saya tidak perlu untuk berbicara di hewan, karena hewan bisa bunyi gitu ya. Tapi yang sudah kita bicarakan ini adalah benda mati, pohon dan maksudnya bebatuan benda mati dan juga pepohonan. Kan nggak ada sejarahnya pohon itu bisa berbicara, meskipun ya sekarang setelah teknologi lebih maju lagi, katanya mereka bisa mendapatkan adanya suara-suara ataupun bicara-bicara yang terekam dari beberapa pohon katanya. Nggak tahu, jangan pernah dengar itu nggak? Wallahu a'lam. Kalaupun ada, ketahuilah itu tasbih mereka. Semuanya bertasbih kepada Allah. Makanya tadi saya katakan ibadah itu adalah merupakan fitrah setiap jin dan manusia, makhluk-makhluk mukallaf yang punya akal. Bahkan ciptaan bertauhid dan beribadah kepada Allah adalah merupakan fitrahnya Allah pada setiap ciptaan. Pada setiap ciptaan mereka semua mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengaku bahwasanya Tuhannya Allah, dan mengaku siap untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Maka kalau ada yang enggak taat ini memang ya Allah kebangetan. Sudahlah, kebangetan luar biasa. Kalau ada yang enggak taat, alhamdulillah kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk Islam ini. Untuk berislam kepada Allah. Makanya nikmat dan karunia yang paling besar dikaruniakan oleh Allah kepada kita adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dan itu yang nanti akan kita bahas di sebutan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalan siapa yang telah engkau karuniai nikmat kepada mereka. Yang dikaruniai nikmat itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling punya dan paling bisa melampiaskan kemauan dan hawa nafsunya, tidak. Tetapi siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan adalah yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? An-nabiyyun, as-siddiqun, asy-syuhada dan as-salihun ma'alladzina an'amta alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan siapa yang dikaruniai oleh Allah bagi mereka nikmat. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, siapa mereka? Para atau kalangan nabi, kalangan orang-orang yang jujur, kalangan syuhada,
orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kesaksian, dan orang-orang yang saleh. Kiranya loh, mereka ini orang-orang muslim apa bukan? Maksud saya muslim itu bukan yang agamanya harus Islam, agama yang dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Muslim di zamannya Nabi Allah Adam itu ketahuan. Muslim di zamannya Nabi Allah Nuh itu juga ketahuan. Muslim di zamannya Nabi Allah Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita. Siapapun yang mengikuti aturan syariat pada zamannya, maka mereka adalah muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa bihada. Dialah Allah yang telah menamakan kalian semuanya dengan muslim, nama muslim, ya, muslimin, orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum Islam maupun setelah turunnya syariat Islam ini. Jadi mereka juga muslim, kita juga muslim, ya. Jadi kita juga muslim. Mereka inilah orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang termahal. An'amta alaihi. Baik. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat keislaman dan nikmat keimanan. Kemudian kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Yang tengah ini, yang poros ini adalah merupakan ikrar. Ikrar, kayak sumpah, kayak janji dari kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada hamba-hamba Allah itu wajib untuk kita jaga dan harus kita penuhi. Siapapun yang berani mangkir ataupun mungkir dari janjinya, maka dia khianat. Maka dia adalah orang yang berkhianat. Dan tidak ada namanya orang berkhianat terpuji, itu enggak ada. Lalu bagaimana dengan janjinya seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala? Seagung apa, sebesar apa? Kita menyatakan kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bingung jajannya menyampaikan ini. Salah seorang dari ulama kaum muslimin, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, muridnya Ibnu Taimiyah. Itu beliau sampai mengarang penjabaran sebuah kitab yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjabarkan kitab yang menafsirkan tentang ayat ini, nulis mandek tiba-tiba dihitung sudah jadi 3 jilid. 3 jilid tulisannya beliau, karyanya beliau, semuanya terkait dengan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in tok. Bukan dari bismillahirrahmanirrahim waladhdallin loh, enggak. Tapi cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 jilid. Ya. Dikarang oleh beliau. Dari luasnya dan dari dalamnya. Mungkin itu pun kalau mau ditambahi oleh beliau masih akan tetap bisa dijabarkan lagi, masih tetap bisa akan ditambahkan lagi, karena memang luar biasa. Memang luar biasa. Ikrar dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kita simpel gitu dan mudah sekali ya Allah. Kita ini mengatakan itu dengan segampang-gampangnya, tapi rupanya petunjuknya dan bahkan tuntutannya, kata-kata iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ini luar biasa. Dalam sekali. Sangat dalam. Ya kalau suruh nerangkan sampai 3 jilid, 1 jilid pun saya enggak mampu. Setengah jilid pun saya enggak mampu. Paling cuma 1 halaman deh. Ya. Kita berbicara di iyyaka na'budu. Baik. Tadi saya katakan iyyaka na'budu, ada subjek ya pembicaraan di sini, ada yang berbicara dan ada siapa yang dibicarai. Sebelumnya dari mulai awal surat Al-Fatihah itu pembicaraannya tentang sighah atau cara bicaranya
di awal, maaf ini pelajaran kelas, tapi nggak apa-apa, saya perlu sampaikan kepada kita semuanya karena ini manfaat, ada manfaat ilmiahnya. Cara pembicaraan di awal surat Al-Fatihah ini adalah dengan menyebut sighah ghaib. Kita berbicara dalam bentuk pujian kepada Allah. Kita tidak sedang berbicara langsung kepada Allah. Maksudnya kita tidak mengajak Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Tapi ketika sampai di porosnya sighah pembicaraan dan cara pembicaraan kita rubah. Kita rubah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ada di depan kita untuk kita bicarai. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami mengabdi dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Sebelumnya kita berbicara tidak langsung berbicara, bermukhatabah dan berkhitab langsung kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah Allah Anda ajak berbicara di sini? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Apakah Anda sedang berbicara kepada Allah? Tidak juga. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita juga tidak sedang berbicara dengan Allah secara langsung. Maliki yaumiddin juga kita tidak berbicara langsung kepada Allah. Habis sampai ini selesainya rampung, masuk kepada poros. Ya Allah, ya Allah, hanya padamulah kami. Makanya saya katakan tadi ini namanya ikrar, sumpah. Hanya kepadamulah kami mengabdi ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bisa jadi kalau kita bohong langsung disebut oleh Allah, ngapusi kowe. Ayo. La haula wala quwata illa billah. Ayo apa coba keadaan kita? Masalahnya praktek-praktek peribadatan kita ini belum sampai kepada derajat ihsan. Derajat yang tertinggi dari derajat-derajat keimanan dan keislaman seorang hamba. Derajat yang paling rendah adalah keislaman, berikutnya adalah keimanan, dan yang paling tinggi adalah derajat ihsan dalam hadis Jibril, di mana hadis ini insya Allah sudah sangat populer. Saya insya Allah yakin ibu-ibu semuanya sudah pada tahu, sudah pada ngerti hadis ini, ya kan? Derajat yang tertinggi dari derajat-derajat keimanan seorang hamba itu adalah ihsan, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maksud tentang ihsan itu sendiri adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu untuk melihat Allah, niscaya Allah, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dirimu. Selalu melihat dirimu. Hadis ini, Rasulullah dalam hadis ini itu tidak memerintahkan kita untuk berangan-angan dalam beribadah, dan itu bukan ajaran Islam. Beribadah sambil berangan-angan. Maksudnya ngerti ya kita ya? Beribadah sambil apa? Angan-angan, menggambarkan sesuatu, mengadakan imajinasi di benak. Apa? Namanya apa, Bu? Berhayal, ya. Berangan-angan, ya berhayal. Beda ya, hayal sama angan-angan. Berhayal. Coba, boleh nggak jenengan salat berhayal? Berhayal seolah Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita. Berhayal pun juga nggak bisa. Berhayal, menghayalkan kalau Allah di depan kita, kita sedang beribadah di hadapan Allah, itu bisa? Orang mungkin iso, nggak mungkin bisa. Kenapa? Kita itu nggak tahu zat Allah. Kita itu nggak pernah lihat zat Allah dan nggak pernah tahu zat Allah. Ada yang pernah ngimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala? Ada yang pernah ngimpi bertemu Allah? Kalau salah saya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu yang pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saat di-mi'rajkan, Isra'kan dari Mekah ke Baitul Maqdis ya. Kemudian dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke derajat yang setinggi-tingginya yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha. Sampai di sana kemudian kata beliau,
Saya melihat suatu cahaya yang warna-warni, tidak tahu apa yang saya lihat katanya. Saya itu nggak tahu apa yang saya lihat. Pokoknya cahaya, kata Rasulullah SAW. Nurun anna araha. Cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Dan mata manusiawi di dunia tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW sekalipun juga tidak pernah melihat melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masalah ini khilafiyah ya. Maksudnya terdapat perbedaan pendapat sebagian ulama kaum muslimin. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, berdiri bulu kuduk saya, berdiri dan tegak bulu kuduk saya ketika kalian mengatakan bahwasanya Muhammad melihat Tuhannya, katanya. Kalau sampai ada yang mengatakan Muhammad melihat Tuhannya, maka dia dusta. Kemudian diceritakan oleh beliau begini dan begini dan begini dan begini. Dan Rasulullah SAW menyebut bahwasanya saya melihat cahaya, dan cahaya itu saya tidak mampu untuk menembusnya, nggak melihatnya, nggak mampu untuk bisa melihatnya dan menembusnya. Wallahu a'lam. Apakah itu Allah atau selain Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan kita nggak perlu repot-repot terlalu jauh. Musa alaihissalam ketika memohon kepada Tuhannya dengan permohonan yang luar biasa, Tuhan, nampakkanlah zat-Mu karena aku ingin melihat kamu. Ya Allah. Lu beliau itu nabinya Allah, tak main-main. Dan tidak ada titel manusiawi yang disandang oleh manusia lebih tinggi daripada kenabian. Bohong kalau ada orang yang bilang nabi itu lebih rendah daripada profesor. Nabi itu lebih rendah daripada titel-titel manusiawi yang dimiliki oleh manusia. Bohong dan pasti salah. Pasti salah. Tidak ada titel yang lebih tinggi daripada kenabian disandang oleh seseorang. Apalagi Rasul. Dan Rasul itu, setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Yang menerima wahyu buat dirinya sendiri adalah Nabi. Yang menerima wahyu diperintah untuk menyampaikan kepada yang lain, dengan membawa syariat dan ajaran din baru, maka dia adalah utusan ataupun Rasul. Utusan dan Rasul. Lah, Musa alaihissalam adalah Rasulullah, mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendengaran telinga masih bisa, tapi kalau pandangan mata tidak mampu. Wahai Tuhan, nampakkanlah kepada diriku zat-Mu, itu permintaannya. Aku kepengen lihat gitu. Saya kepengen lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk melihatku. Kamu tidak akan mampu untuk melihatku. Tapi lihatlah kepada bukit itu atau gunung itu. Tuh lihat, ada gunung yang ada di depanmu itu. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zat-Nya pada gunung tersebut. Kekokohan Musa tidak seperti kekokohan gunung tersebut. Kekuatan Musa tidak seperti kekuatan gunung tersebut. Besarnya Musa tidak seperti besarnya gunung tersebut. Tingginya Musa tidak mungkin tingginya setinggi gunung tersebut, dan lain sebagainya. Gunung. Lihatlah kepada gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zat-Nya kepada gunung itu, akibatnya gunung itu jebol. Rata jadi tanah. Jadi debu, bukan jadi tanah. Rata habis, jebol, yang mengakibatkan Musa begitu melihat pemandangan tersebut langsung beliau pingsan. Hilang, bukan pingsan, rohnya itu copot. Iya, copot rohnya. Makanya Nabi Allah Musa, saat Nabi kita Muhammad SAW itu dibangkitkan dari kuburnya,
pertama kali yang akan keluar dari kuburnya, bangkit menjadi manusia hidup lagi di hari kiamat setelah sangkakala yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, atau man tanshaqqu anhu al-ardu. Sayalah makhluk manusia yang pertama kali bumi akan merekah baginya. Bumi akan merekah baginya. Maksudnya kuburan saya itu akan terbuka, grek, saya yang pertama kali. Saya keluar dan saya berdiri. Tiba-tiba saya melihat Nabi Allah Musa alaihissalam memegang salah satu dari tiang-tiang arsinya Allah Subhanahu wa taala. Begini atau begini atau enggak tahu bagaimana. Loh, kok Musa alaihissalam? Kok sudah ada di sini? Kata beliau, saya tidak tahu. Apakah dia dibangkitkan sebelum saya padahal saya yang dibangkitkan pertama kali, ataukah beliau itu diganjar dengan diberi kepadanya ataukah beliau itu dicukupkan untuk tidak ditarik nyawanya, karena sudah ditarik nyawanya saat melihat Allah Subhanahu melihat gunung yang jebol itu tadi dulu. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak tahu. Semua orang copot rohnya dan nyawanya. Tapi kok Musa alaihissalam saya dapati sedang berdiri seperti itu. Tengok-tengok ngoten nggih Bu. Nunggoni karena nanti bumi yang ada itu, yang terjadi itu bukan seperti bumi kita ini. Nanti bumi memang itu bumi yang kita pijak bersama di Arasat di padang mahsyar itu bumi. Cuma ardun ghairal ardi was samawat. Bumi tidak seperti bumi ini dan peringkat langitnya pun tidak sama dengan peringkat langit yang kita lihat. Lah lantas apa? Mboten ngertos. Pun mengki mawon. Iya disaksikan bareng-bareng. Kita saksikan bareng-bareng. Kita bangkit, kita memijak tanah, tetapi bukan tanah ini, tanahnya rata sama sekali, tidak ada yang naik dan tidak ada yang turun. Dan bahkan tanah-tanah tersebut bagi kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang mukmin itu akan berubah berfungsi sebagai makanan pokok bagi dirinya di padang mahsyar. Ini nanti nggak repot-repot cari kantin ya ora ketemu, apalagi cari hik ya, atau cari warung. Ora bakal eneng sing ngehik di sana. Enggak ada. Di padang mahsyar semuanya akan bangkit telanjang bulat, tidak mengenakan apapun baik alas kaki maupun pakaian ataupun yang lain, sama sekali tidak. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa dan tidak mengenakan apa-apa ya. Bumi akan berubah menjadi roti. Nanti kalau saya nyebut ini bingung Anda. Sudahlah lebih baik saya sebut, enggak usah disebut ya. Akan berubah sendiri menjadi sesuatu yang bisa dicuil dan dimakan oleh seorang mukmin nantinya. Dari wallahu a'lam roti apa yang disebut oleh Nabi SAW itu roti ya. Susah saya menerjemahkannya roti apa karena terlalu banyak roti di Indonesia ya. Baik. Jadi kembali, Nabi Allah Musa sudah berdiri saat itu sampai Rasulullah SAW itu bingung apakah dia itu dibangkitkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, dan itu tidak mungkin. Berarti kemungkinan yang kedua adalah gara-gara beliau gara-gara beliau meminta untuk melihat Allah. Ketika melihat untuk meminta Allah, maka Allah mengatakan kepada dia, kamu tidak mungkin untuk melihat kepadaku, tetapi silahkan lihat di gunung itu. Ketika dia melihat gunung tersebut jebol, maka rohnya copot dari beliau. Rohnya itu copot, meninggal saat itu juga, atau bisa jadi itu pingsan atau ya tadi saya katakan mungkin meninggal. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pandangan mata manusiawi yang diciptakan oleh Allah di bumi itu tidak akan mampu untuk melihat Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya kepada Musa alaihissalam, ya Allah, jadi apa? Wong gunung yang sekeras itu dan di padang pasir yang ngeri itu, ini gunungnya bukan kayak Gunung Lawu. Gunung Lawu, saya tinggal di situ kok, di bawah kakinya. Nah, bukan, ini gunung-gunungnya
batu-batu yang besar-besar yang keras-keras jebol semuanya. Allahu a'lam. Ala kulli hal tidak mampu pandangan mata manusia. Maka Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak pernah melihat Tuhannya. Ketika Mi'raj pun dia tidak sampai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh ulama kenapa? Karena sebabnya ciptaannya adalah ciptaan duniawiyah. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala merubah ciptaan duniawiyah beliau menjadi ciptaan ukhrawiyah. Kapan itu terjadinya? Setelah wafat. Makanya Rasulullah SAW juga menyebut, ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian hingga kalian wafat. Hingga kalian wafat. Lalu bagaimana dengan mimpi sebagian orang? Nah, kalau mimpi itu lain cerita. Karena mimpi itu bisa jadi mimpi benar, bisa jadi mimpi yang salah, atau bisa jadi adghasu ahlam, tekanan-tekanan mimpi. Ya, gara-gara orang kena masalah berpikir tentang sesuatu kemudian masuk mimpinya. Itu loh, jangan kan pernah ya? Pernah kan? Punya masalah hidup apa, suatu kesulitan atau kegembiraan, sesuatu yang sangat mengembirakan, banyak dipikiri, akhirnya masuk ke dalam mimpi. Lah itu daghtun min adghasil ahlam. Ya, tekanan dari tekanan-tekanan mimpi. Baik. Ini kok agak jauh. Kita kembali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi. Tadi saya katakan bahwasanya sighah dan cara bicaranya di dalam iyyaka na'budu sudah berubah dari pembicaraan yang pertama. Tadinya kita berbicara menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berbicara seolah-olah kita berkhitab dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan yang seperti ini lebih tekanannya daripada yang pertama. Lebih membawa tekanan arti yang lebih kuat daripada yang pertama. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, tidak seperti kalau kita berbicara dengan siapa yang kita ajak bicara, lawan bicara. Tadi saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW atau syariat Islam itu nggak mengajarkan kita beribadah dengan hayal, nggak mengajarkan kita untuk kita beribadah dengan berhayal. Jangan sampai nanti Anda ada yang sholat kemudian berhayal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Allah di depan saya sedang begini. Akhirnya orang itu khusyuk. Iya dong. Ya nggak bisa. Itu hayalan. Kalau kita berbicara hayalannya akan lepas. Kalau kita membaca ayat, hayalannya akan lepas karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam dada manusia dua hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati sanubari dalam satu dada. Jadi enggak ada manusia bisa fokus sempurna dalam dua perkara dalam satu waktu. Untuk dua perkara dalam satu waktu. Anda kalau sedang telepon kemudian melihat ada tamu datang ke rumah Anda, mempersilahkan, atau ada anak yang sedang bermain di tempat yang berbahaya, kemudian fokusnya terpecah. Lah, pecah fokus itu bisa. Tetapi kalau fokus di sana dan fokus di sini gombal. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka kalau ada orang sedang berhayal sesuatu, nggak mungkin dia bisa fokus berbuat sesuatu yang lain. Orang sedang beribadah kok dibarengi sama hayal, ya ketemu. Seringnya kalau berhayal itu keblasuk, ya, makanya perlu hati-hati. Kalau kita berhayal itu seringnya keblasuk, kelewat. Sudah hampir waktunya. Maka ibadah kita itu bukan dengan cara berhayal. Biar nanti lebih enak kita dalam sholat ya. Dalam sholat itu kita semestinya mempelajari metode dan cara sholatnya Rasulullah SAW, dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Untuk menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi jangan hayalan, jangan berhayal. Jangan berhayal. Caranya bagaimana? Ya bagaimana kita dapati dari tuntunan-tuntunan peribadatan salatnya Nabi, seperti itu pula kita hendaknya mengikuti. Dan setahu kita wallahu a'lam, tidak pernah ada suatu riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholatnya sambil khayalan. Tidak ada.
Betul, insya Allah. Jenengan kalau tanya-tanya atau cari-cari nggak akan ketemu itu. Dan jangan buang waktu, jangan buang umur untuk cari apakah Rasulullah kalau sholat hayal apa enggak. Ya, nggak akan ketemu. Karena itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk sholat seperti sholatnya beliau. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kita harus pegang teguh sabdanya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah lah. Lafaz seolah-olah itu kan ini terjemahan loh ya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan maksudnya ini terjemahan dan bukan seperti teks yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ya, artinya hendaknya Anda itu beribadah kepada Allah. Apa terjemahnya? Ya paling gampang, seolah-olah kamu melihat Tuhanmu. Begini, kalau salah seorang di antara kita diberi fasilitas untuk bisa bertemu dengan Tuhannya, kira-kira lalu dia diperintah oleh Allah untuk beribadah, saat itu bertemu dengan Allah, salah seorang di antara kita, kemudian kita mendapatkan perintah untuk melakukan suatu praktek peribadatan, kira-kira loh ya, ibadah sholatnya atau ibadah yang dilakukan oleh dia itu seperti apa sempurnanya? Kira-kira seperti apa? Kalau umpamanya kita bertemu dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat menghadap Allah, itu kira-kira sholat kita seperti apa? Kan luar biasa khusyuknya. Nggih ngoten niku gitu loh. Ya seperti itu, hendaknya kamu beribadah seperti mana kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, atau seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah kita sempurna. Itu yang dimaksud wallahu alam. Orang akan sampai kepada derajat ihsan kalau dia sudah mampu untuk melaksanakan praktek suatu ibadah yang dilakukan dengan sempurna. Dengan sempurna. Ya meskipun namanya manusia itu jauh dari kesempurnaan, atau nggak mungkin bisa sempurna, mesti sudah dan mesti salah dan mesti kurang dari sana dan dari sini ya. Apalagi ibadah kita itu yang menjadi tuntutan atas kita dan kewajiban atas kita dan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menjadi target diciptakannya jin dan manusia, bukan hanya ritual, bukan hanya zikir, tilawah, sholat, puasa, haji, bukan itu toh. Ibadah cakupannya lebih luas dan dulu sudah saya sebutkan. Apa itu? Inna sholati, ibadah mahdhah, ritual. Wa nusuki, yaitu penyembelihan kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan. Itu juga ibadah mahdhah. Salat ibadah harta, nusuk kurban adalah ibadah harta. Salat ibadah badan, sedangkan kurban adalah ibadah harta, iya kan? Ibadah harta. Ibadahku baik yang terkait dengan fisikku, ibadahku ataupun yang terkait dengan hartaku. Satu ibadah badan, dua ibadah harta, yang ketiga inna sholati wa nusuki wa mahyai, dan seluruh kehidupanku. Kapan itu? Dari sejak mulai saya mukallaf sampai saya masuk ke liang kubur. Dari sejak pagi, dari sejak meleknya sampai kita merem lagi. Apapun yang terjadi dari kehidupan seorang muslim atau pada kehidupan seorang muslim, itu semuanya harus menjadi ibadah. Harus menjadi ibadah. Baik, Bu, dengan yang seperti ini, adakah celah untuk kita tidak beribadah? Sudah sempurnakah kita dengan itu? Ibadah harta, ibadah fisik kita semuanya harus kita lakukan untuk Allah. Ibadah harta harus kita lakukan untuk Allah. Dan semua aktivitas hidup dari melek sampai merem, dari balik sampai masuk ke kuburan, berarti dengan ini kita sudah melaksanakan semua kewajiban ibadah, gitu kan? Begitu ya? Ini saya tahu saya seneng ini kok jebak ya. Kalau ada yang bilang sudah, belum. Ayatnya belum tutup kok. Ayatnya aja belum sempurna. Jangan baca. Wa mamati, jangan lupa. Kalau ada orang yang kalau ada orang yang hidupnya, seluruh aktivitas hidupnya
dibuat dan dijamin dan telah menjadi ibadah, dilakukan oleh dia dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Semuanya ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik itu ibadah murni maupun ibadah yang tidak murni. Yang tidak murni itu ya seperti bekerja kita, aktivitas hidup kita. Kita bekerja, hidup perlu bekerja. Bekerja itu harus jadi ibadah. Kita hidup bermuamalah kepada orang lain karena kita manusia, kita butuh untuk bisa kita butuh hidup berkoloni ya, bersama-sama. Kalau ada manusia hidup sendirian, ya itu namanya orang yang kena isolasi itu. Ya kayak Ustaz Abu dulu itu di penjara isolasi sendiri. Wah itu hukuman, itu berat itu. Tidak bisa. Namanya manusia pasti harus hidup bareng-bareng. Maka dia perlu muamalah toh. Lah muamalahnya ini dari A sampai Z diatur semuanya sesuai dengan aturan syar'i. Urusan ibadahnya aturannya sesuai dengan urusan syar'i, dan semua kehidupannya diatur oleh dia sesuai dengan urusan syar'i. Matinya enggak syar'i. Matinya enggak syar'i. Itu gara-gara mati yang tidak syar'i. Matinya kafir, matinya munafik, matinya musyrik, format, kalau bahasanya komputer itu namanya formatted, dihapus semuanya dan tidak ada bobotnya apapun juga. Apa yang sudah dilakukan oleh dia dan apa yang sudah dipersembahkan oleh dirinya kepada Tuhannya, itu tidak dinilai oleh Allah apapun juga. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nilai amal itu ada pada penutupannya. Nilai sesuatu itu ada pada penutupannya. Lah kalau kemudian hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, dengan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan, terhapus seluruh amal-amalannya yang telah lalu. Jangankan kita, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta, kalau kamu berani bersekutu kepada Allah wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, betul-betul akan sirna, hancur luluh semua amal-amal ibadahmu. Lah kurang-kurang apa Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah? Mana ada yang bisa beribadah seperti Rasulullah SAW? Kalau sampai Rasulullah berani bersekutu kepada Allah, sekecil apapun juga, semua amalnya sirna, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Rasulullah SAW. Sebelumnya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau enggak salah saya 18 nabi di dalam ayat watilka hujjatuna ataina Ibrahima. Watilka hujjatuna, ya silahkan nanti dicari sendiri. Itu sampai sekian ayat sebutan nabi sampai 18 nabi. Kata Allah, kalau sampai mereka berani menyekutukan Allah, semua amalan mereka akan sirna. Saya meneh kula kalian jenengan. Apalagi kita-kita. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal dan menjadikan seluruh ibadah kita mahdhah, seluruh aktivitas hidup kita mahdhah lillahi rabbil alamin, tapi matinya kok tidak, na'udzubillah min dzalik, bubar, maka harus komplit. Itulah ibadah kepada Allah, dan batasannya ibadah cuma sampai situ. Batasan ibadah cuma sampai situ. Kita tertuntut untuk menjadikan kematian kita lillahi rabbil alamin, dan kita wajib atas diri kita untuk berusaha maksimal agar supaya mati kita itu lillahi rabbil alamin, alias mati kita pun juga harus ibadah. Mati kita pun harus ibadah. Kalau semuanya ibadah minus mati, bubar, rusak kabeh. Tapi semuanya harus ibadah dan kematiannya ibadah, itu sempurna. Kalau nggak bisa, yes, paling tidak husnul khatimah lah. Paling tidak harus husnul khatimah. Sedangkan caranya gampang. Satu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua berusaha maksimal untuk selalu berada di jalur ibadah kepada Allah. Wis, orang kalau membiasakan diri dengan sesuatu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati dengan kebiasaannya akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya sesuai dengan apa yang ia mati dengan kebiasaan itu. Membiasakan diri beriman kepada Allah bakal mati mukmin.
membiasakan diri maksiat kepada Allah, jangan cari harapan bisa mati husnul khatimah. Nggak bisa lah, enak men. Saya maunya di dunia ini jadi surga dan nanti di akhirat masuk surga. Kan kita berdoa kepada Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngawur. Wa fil akhirati hasanah. Maunya di dunia sakarepe dhewe dan nanti di akhirat masuknya surga, kalau perlu surganya Firdausul A'la jejere baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini silahkan untuk diperhitungkan sendiri kira-kira orang ini waras apa enggak gitu. Atau wajar enggak orang untuk berbicara seperti itu atau bercita-cita seperti itu. Saya kira mungkin orang yang seperti ini enggak wujud, maksudnya mungkin dia enggak sadar atau enggak beres gitu. Maka kalau kita ingin sesuatu yang terbaik bagi kita, menjadi husnul khatimah kita, hendaknya kita membiasakan diri dengan yang terbaik pula. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ini dulu karena waktunya sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon agar supaya ibu-ibu bisa sabar, bisa istiqomah. Saya pun juga berdoa kepada Allah, juga mohon pada Allah untuk diberi karunia keistiqomahan, untuk kita bisa selalu berusaha mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang sejati, terus-menerus berada di jalan garis Allah Subhanahu wa taala, terbimbing dengan firman-firman Allah, terbimbing dengan sabda-sabda Rasulullah, dengan ajaran syariat dinnya yang benar. Dan dengan itu semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dihidupkan di atas jalur keislaman serta diwafatkan dengan husnul khatimah. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk membekalkan bagi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi pembimbing bagi kita dalam kehidupan kita menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan kiranya Allah menggunakan kita untuk perkara-perkara yang manfaat dan maslahat bagi seluruh kaum muslimin, dan siapapun yang berjuang untuk maslahat-maslahat Islam dan muslimin semoga selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digabungkan oleh Allah kepada mereka, dan semoga jalan-jalan mereka dipermudah oleh Allah. Kalaupun mereka mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi mereka dalam cobaannya dengan secepat-cepatnya dan singkat-singkatnya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majlis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.